atas ataupun ke level bawah, dia tetap membawa karakteristik partikel udara tersebut karena membawa potensi informasi potensial energinya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, ini hanya review untuk temperatur potensial. Nanti bisa diingat kembali untuk potensial temperatur. Ini juga masih review untuk potensial temperatur. Ini diingat kembali kemarin kita sudah bicara juga tentang stabilitas kan, buoyan, frekuensi buoyan, dimana kalau N lebih besar dari 0 itu stabil atau tidak stabil, itu sudah diingat kembali ya. Kalau N kuadrat lebih besar dari 0, maka kondisi atmosfer itu pada kondisi stabil. Kalau lebih kecil dari 0, berarti unstable. Nah, di stratosfer N itu nilainya sekitar 5 kali 10 pangkat men 4. Nih. Berarti masuk ke kategori stabil kan, di sini dia lebih besar dari 0. Mesosfer sekitar 3. Juga masih masuk dalam kategori static stabil. Nah, biasanya di modeling N itu diasumsikan konstan di middle atmosphere. Walaupun realnya ya sebenarnya N itu di middle atmosphere dia kan bervariasi ya, tidak hanya vertikal tapi juga bervariasi terhadap lintang, longitude dan juga terhadap musim. Nah, ini. Sekarang masuk ke distribusi temperatur. Pada kondisi kalau tidak ada eddy motion, tidak ada misalkan pada kondisi tidak adanya eddy motion ya, maka middle atmosphere itu dia akan simetris gitu kondisinya di semua lintang. Tapi karena adanya eddy motion ini sehingga ada asimetris gitu. Rata-rata temperatur global di tiap ketinggian stratosfer dan mesosfer itu mendekati kondisi kesetimbangan radiatif, di mana di sini sangat dipengaruhi oleh musim. Nah, akibat adanya eddy motion tadi, akhirnya dia mengakibatkan adanya mixing, mengakibatkan adanya pola temperatur yang menyimpang dari kondisi setimbangnya. Dan tadi sangat bergantung terhadap musim. Kalau kita lihat rata-rata global itu di winter dan juga summer itu sangat berbeda. Contohnya di sini ketika BBU mengalami musim dingin ya. Ini BBU musim dingin, BBS mengalami musim panas. Berarti kan matahari ada di sini. Nah, kalau di sini terlihat bahwa ketika musim panas, maka stratopause ini di belahan bumi yang mengalami musim panas, stratopause ini jauh lebih hangat kan stratopause-nya. Dan dia seolah-olah dari sini puncaknya hangat, kemudian semakin ke atas dia semakin dingin, semakin ke bawah juga semakin dingin di middle atmosphere. Berbeda untuk belahan bumi yang mengalami musim dingin. Ketika mengalami musim dingin, ya pemanasannya kan minimum. Di sini temperaturnya jauh lebih rendah, makin ke atas temperaturnya seharusnya kalau dari ini naik kemudian turun kan. Tapi ketika musim dingin temperaturnya turun saja terhadap ketinggian. Kalau coba gimana cara menggambarnya ya, menggambarkan ini. Misalkan kita gambarkan ini untuk musim dingin ya.
ambil satu, ini kita ambil penampang di sini, kita ambil penampang. Nah, di level sekitar 20, kemudian 30, 40, 50 sampai ke atas 60, 70, 80 ya. Di level geometrik ini, di sekitar 20 km itu temperaturnya 150 kan, 150 derajat. Misalkan di sini kita ambil 150 derajat. Kemudian ke atas ini dia 170. Oke. Kemudian ke atas lagi itu 100. Di sini mungkin sekitar 160 gitu kan. Ke atas lagi di sini sekitar 150. Nah, kalau kita gambarkan kan dia naik sedikit, kemudian turun lagi, terus turun kan. Dimana naiknya itu malah di sekitar 30 km kan. Nah, kalau yang ini beda. Ketika kita ambil penampang melintang, di 20 km dia sekitar 200, di 30 km ya, ini sekitar 230 kan. Ini 230. Kemudian naik ini 240. Nah, ini saya geser ya, 230 di sini. Kemudian naik 240. Ini 230, 240. Naik lagi sampai di sini kan 290. Kemudian turun lagi. Ketika di sini dia di level ini dia 280. Nah, kalau kita gambar grafiknya kan seperti ini. Jadi seolah-olah ada simetris di sini kan. Puncaknya di sekitar tropopause ini, ke atas makin rendah, ke bawah juga makin rendah akibat adanya lapisan ozon tadi. Nah, di belahan bumi yang mengalami musim dingin, ingat di bahasan kemarin ketika belahan bumi tersebut mengalami musim dingin, ozon itu juga berkurang karena radiasi matahari minimum kan. Kalau radiasi matahari minimum, proses fotodissosiasi pemecahan O2 menjadi, akibatnya apa ya? Daerah sini kan kalau umumnya biasanya kan hangat ya. Nah, di sini malah turun temperaturnya. Hangat malah di sekitar lapisan 100. Ini malah sebenarnya kalau kita ambil dari permukaan sini, ini kan 180 ya. Ini bukan 150, saya tadi bisa lihat. Ini 180 sini. Nah, dia malah lebih turun. Jadi menyimpang dari kondisi rata-ratanya kan. Ini saya hapus dulu. Gambarnya jelek banget nih. Ini maksudnya menyimpang dari kondisi zona simetri itu di sini. Penyimpangannya itu terjadi akibat faktor ozon tadi. Saya gambar lagi. Kalau kita ambil di sini. Di lapisan 30 km dia 170. Kemudian di lapisan 20 km dia 180 di sini kan. Kemudian ke atas lagi dia malah turun ke 160, 150. Jadi semakin ke atas temperaturnya malah turun. Makanya disebut menyimpang, terjadi penyimpangan dari zona simetris. Itu maksudnya itu. Karena di level ini harusnya temperatur naik, kemudian turun, seolah-olah ada simetris kan di sini. Kalau kita lipat ini puncaknya di sini, maka ini kan seolah-olah simetris.
Nah, karena tadi faktor ozon tadi pengaruh berkurangnya fotodisosiasi di lapisan ini, maka makin ke atas bukannya temperatur naik, malah temperatur turun di middle atmosphere. Nah, ini yang mempengaruhi struktur temperatur di middle atmosphere. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Selain tadi ya faktor edimotion, pengaruh berikutnya karena faktor musim tadi, karena perubahan radiasi matahari yang diterima sangat bergantung terhadap musim. Ini tadi seharusnya kalau secara rata-rata ya, secara rata-ratanya kalau kita buat klimatologinya, stratosfer itu kan terhadap ketinggian dia naik kan temperaturnya, tapi karena tadi pengaruh dari fotodisosiasi dan berkurangnya pembentukan lapisan ozon serta berkurangnya pemanasan matahari, maka radiasi matahari juga yang diterima kan sangat kecil di musim dingin. Akibatnya malah tadi ketika musim dingin temperatur malah turun terhadap ketinggian, terutama di lintang menengah dan lintang tinggi yang mengalami musim dingin. Ini terlihat di sini kan batasnya ekuator itu masih mengalami yang simetris kan ini. Ini sekitar ekuator kan. Ini masih batas ekuator. Itu masih mengalami zona simetris ini, tapi di atas ekuator wilayah subtropis hingga polar itu malah temperaturnya turun terhadap ketinggian. Nah, distribusi temperatur di middle atmosphere itu kan berbeda-beda tadi. Karena selain pengaruh dari EDIS, ternyata ya ada faktor lain tadi. Karena radiasi kan. Jadi faktornya itu perubahan temperatur itu dihasilkan dari kesetimbangan dari beberapa faktor tadi yang kita sebutnya sebagai NRD. NRD atau Net Radiative Drive. Di mana nanti di sini selain pengaruh NRD tadi juga pengaruh dari heat transport dan perubahan T by EDIS. Kalau heat transport dan T by EDIS ini pengaruhnya ke proses dynamic yang mengakibatkan proses dynamical heating atau cooling. Jadi proses dynamic itu lebih ke tadi gerak gelombang dan lain-lain heat transportnya. Tapi kalau NRD itu lebih karena pengaruh tadi perubahan pemanasan radiasi matahari. Jadi ada dua faktor tadi. Satu NRD, kedua dynamical heating cooling by heat transport atau temperature by EDIS. NRD diingat tadi berbeda sekali karakteristiknya ketika winter dan summer. Kalau dia maksimum ketika summer, minimum ketika winter. Di mana tadi karakteristiknya sangat seasonal dependent, plus nanti pengaruhnya juga ada faktor infrared. Kita ingat sebenarnya pemanasan atmosfer itu tidak hanya dari matahari tapi dari radiasi bumi kan. Kalau yang diterima bumi ke space oleh bumi juga akan lebih sedikit. Nah, kalau dynamical heating dan cooling itu karena tadi faktor heat transport plus T by EDIS akibatnya lebih ke local temperature change di mana si turbulen atau EDIS-nya terjadi. Kalau heat transport itu perpindahan massa udara hangat dan dingin, proses percampuran dari dua massa udara sendiri. Nah, kalau T by EDIS ini lebih ke perubahan temperatur lokal di wilayah atmosfer tersebut akibat karena proses turbulen atau gelombang tadi. Tadi kan disebutkan distribusi pemanasan radiatif ini sangat bergantung terhadap musim di mana pemanasan maksimum itu di belahan bumi yang mengalami musim panas, kemudian pendinginan maksimum di winter pole.
Dan ketika equinox nanti pemanasan maksimumnya ada di sekitar wilayah ekuator. Nanti ketika equinox pendinginan maksimumnya di sekitar dua kutub ini. Nah, sirkulasi meridional yang timbul akibat perbedaan pemanasan, perbedaan radiasi matahari ini disebutnya dengan diabatic circulation atau sirkulasi diabatik yang dibangkitkan oleh eddy forcing. Tidak secara langsung oleh proses radiatif. Tadi iya ada proses radiatif heating atau cooling, namun sirkulasinya itu walaupun eddy forcing-nya juga dipengaruhi oleh ini, tapi tidak langsung oleh radiatif, tapi lebih ke melalui eddy forcing. Eddy forcing-nya dibangkitkan oleh ini tadi kan, perbedaan radiatif heating dan cooling juga. Tapi yang mengakibatkan diabatic circulation itu oleh eddy forcing, tidak directly dari perbedaan pemanasan. Pada solstice karakteristiknya itu si sirkulasi diabatik itu naik di dekat belahan bumi yang mengalami musim panas, berarti di sini kan. Ini naik dia. Kemudian terjadi meridional drift menuju ke belahan bumi yang mengalami musim dingin. Lalu dia sinking di dekat winter pole, dia turun di sini. Terlihat kan di ketinggian geometrik yang sama ada gradien temperatur kan. Di ketinggian geometrik yang sama ini temperaturnya yang di sini 290, di sini 280. Sini 265, ini 270. Maka di satu level ketinggian itu ada gradien temperatur. Ini yang mengakibatkan adanya meridional drift atau gerak sirkulasi diabatik meridional dari summer pole menuju ke winter pole. Nah, tadi sekarang dibalik ya. Kalau misalkan ini summer hemisphere-nya di sebelah kiri. Summer hemisphere di sebelah kiri, winter hemisphere-nya di sebelah kanan. Pada solstice, diabatic circulation kan ada rising motion di dekat summer pole. Berarti dia naik kan ini. Kemudian ada meridional drift yang bergerak menuju ke winter hemisphere, lalu turun sinking di winter pole. Nah, ingat ketika dia misalkan ini di BBU, kalau ini di BBU, maka angin itu kalau kita berdiri di belakang angin, maka dia akan dibelokkan ke kanan. Kalau di BBS, maka dia akan dibelokkan ke kiri. Maka kalau dari sini, anginnya di atas itu, ketika dia bergerak dari kutub menuju ekuator, itu dibelokkan ke kanan. Ikan ke sini. Ini, lalu dia belok ke kanan kan, gitu. Akibatnya di summer hemisphere di sini anginnya itu berupa angin timuran. Nah, tadi kan meridional driftnya itu kan nyebrang kan antar belahan bumi, nyebrang ke sini kan. Dia dibelokkan ke kanan. Nah, ketika nyebrang ke sini, dia dibelokkan ke kiri. Sehingga di belahan bumi yang mengalami musim dingin, si meridional drift itu dalam bentuk angin baratan. Jadi dia berbelok di level atas sana. Jadi si gaya Coriolis tadi mengakibatkan si meridional drift itu cenderung mengenerate angin timuran di summer hemisphere, belahan bumi yang mengalami musim panas ini, dan mengenerate angin baratan di winter hemisphere, belahan bumi yang mengalami musim dingin. Nah, berbeda lagi kalau ketika terjadi equinox. Kalau terjadi equinox, kepecah dua. Dia naiknya di ekuator, yang satu menuju ke
utara, yang satu menuju ke selatan. Nah, ketika dia bergerak ke utara, ini ya, maka dia belok ke kanan kan, belokkan ke kanan, maka anginnya itu baratan. Ketika dia bergerak ke selatan, dia dibelokkan ke kiri, anginnya itu baratan juga. Sehingga kalau terjadi equinox, meridional driftnya itu berupa westerlies, tapi lemah. Kenapa lemah? Kalau dia bergerak dari belahan bumi summer menuju winter, dia hanya terkonsentrasi ke satu ini. Jadi energinya penuh. Semua menuju ke selatan semua atau menuju ke utara semua. Kalau ini BBU, ini BBS, maka energinya adalah dari BBU ini dibawa ke BBS semua. Akhirnya ya menghasilkan easterlies dan westerlies. Easterlies ketika sebelum dia nyebrang ekuator, ketika setelah nyebrang ekuator dia jadi westerlies. Beda ketika dari terjadi equinox. Kalau equinox energinya harus dibagi dua, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Sama-sama westerlies tapi lebih lemah kalau dibandingkan meridional drift ketika bergerak ketika solstice. Baik solstice-nya di utara maupun solstice-nya di selatan. Sehingga karakteristik meridional drift-nya akan berbeda ketika terjadi solstice dan juga terjadi equinox. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi kan meridional drift itu kan muncul akibat satu ini tadi, adanya gradien temperatur dan gradien tekanan kan di level ini, di middle atmosphere. Sehingga terjadi terjadi motion, gerak dari summer hemisphere menuju winter hemisphere di level atas ini. Dengan karakteristik yang berbeda ketika solstice dengan equinox. Ya, tadi kalau ini solstice, BBU, misalkan mataharinya ada di tropics of Cancer, maka updraft-nya, rising motion-nya itu di sini kan, di BBU. Akan bergerak menuju ke winter pole, winter hemisphere. Di sini tadi diingat ketika dari summer hemisphere menuju ekuator, di BBU dia dibelokkan ke kanan sehingga menghasilkan angin timuran. Ketika dia melewati ekuator, maka dia akan dibelokkan ke kiri kan kalau di BBS, sehingga menghasilkan angin baratan dengan magnitud yang lebih besar dibandingkan ketika equinox. Kalau equinox, rising motion-nya ini di ekuator, kepecah menjadi dua, yang satu ke BBU, yang satu di BBS. Di BBU dia dibelokkan ke kanan, di BBS dibelokkan ke kiri, menghasilkan sama-sama westerlies. Tapi weak karena ya tadi energinya harus dibagi dua, yang satu harus ke utara, yang satu ke selatan. Dibandingkan dengan ini energinya full, semua ke utara atau semua ke selatan. Baik, di sini ada beberapa feature ya. Distribusi temperatur itu di middle atmosphere. Di middle atmosphere itu kondisi temperaturnya itu meningkat. Semakin ke stratosfer itu meningkat ya. Antara tropopause, cold tropopause, dan bintang menengah di winter hemisphere. Ini kalau di sini misalkan ini BBU, ini BBS. Jadi di winter hemisphere itu terjadi peningkatan temperatur antara ini cold tropical tropopause, berarti di sini ini. Kemudian ada mid latitude winter hemisphere. Dari sini ke sini.
Temperaturnya ada peningkatan temperatur. Nah, kemudian ada reverse temperature gradient di atas 60 km ketika temperatur itu meningkat secara gradually dari summer pole menuju ke winter pole. Berarti dari sini kan? Dari summer pole ke winter pole itu temperatur meningkat secara bertahap.